Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami sebagai tugas mata kuliah Auditing 2 yang berjudul Project Audit UMKM pada Juno Fried Chicken. Dan kami yang beranggotakan, yang pertama, Tiara Mustikarani Wabestiansah dengan NPM 21010605. Yang kedua, Keka Permatasari dengan NPM 2101061010. Dan yang ketiga, Delvi Putri Medani dengan NPM 2101061011. Profil usaha. Juno Fried Chicken atau JFC merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan. UMKM ini didirikan bulan Oktober tahun 2021 oleh Juniari Firanando. Bukanya hari Senin sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam yang beralamatkan Jalan Bumi Manti 1, Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dengan staf Ricky Maulanata. Proses audit. Fungsi-fungsi pemasaran terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, pelaksanaan audit, dan yang ketiga, pelaporan audit. A. Perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan rancangan kerja yang kami rumuskan dengan merujuk pada pedoman audit fungsi pemasaran, sehingga pelaksanaan audit yang kami lakukan bisa berjalan secara terencana, sistematis, dan terarah. Tujuan audit yang akan kami lakukan pada JFC adalah mendeteksi efektivitas, efisiensi, dan keandalan fungsi pemasaran dari JFC. Ruang lingkup audit yang akan kami lakukan pada JFC berfokus pada lingkungan pemasaran, strategi pemasaran, dan produktivitas pemasaran. Objek audit dari proses audit yang akan kami laksanakan ialah pada efektivitas, efisiensi, dan keandalan dari fungsi pemasaran pada audit. Metode audit yang kami tentukan adalah metode pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit fungsi pemasaran ini dilakukan pada bulan Desember. Aktivitas yang kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada mengamati proses pelaksanaan fungsi pemasaran secara langsung. Yang kedua, meminta penjelasan dengan teknik wawancara kepada auditi. Yang ketiga, mencari bukti-bukti pendukung. Yang keempat, mencari informasi dari sumber luar. Yang kelima, menganalisis data dan informasi yang didapatkan. Yang keenam, kesimpulan yang menarik. Dan ketujuh, memberikan rekomendasi kepada auditi mengenai hasil audit fungsi pemasaran audit. Ketiga, pelaporan audit. Yang pertama, JFC belum memiliki target penjualan per hari. Menetapkan target jualan memiliki beberapa kegunaan penting untuk para bisnis. Target jualan perlu ditetapkan agar usaha memiliki kerangka kerja dan acuan untuk setiap strategi yang ditetapkan. Target jualan sangat penting ditetapkan sehingga pebisnis memiliki gambaran strategi jualan apa saja yang akan diambil. Perlu mempunyai target jualan sehingga terpacu untuk mengejar target tersebut dan bahkan bisa melampauinya. Yang kedua, tidak memiliki lokasi yang luas menjadi kendala dikarenakan ketika konsumen ingin membeli di JFC, maka harus berparkir di luar tempat. Yang ketiga, masih membeli untuk kebutuhan pakan sehingga melakukan pengeluaran berlebih. Usaha ini masih belum memiliki pakan sendiri sehingga berdampak pada pengeluaran yang lebih banyak. Yang keempat, tidak adanya pemasaran melalui sosial media. Kegiatan pemasaran dipromosikan melalui sosial media perlu dilakukan seperti Instagram dan Facebook. Yang kelima, belum terorganisasinya pengelolaan JFC dikarenakan UMKM ini masih terbilang baru, maka pengelolaan usaha ini masih belum terorganisir cukup baik sehingga kedepannya harus diperbaiki lagi. Yang keenam, tidak memiliki catatan transaksi. Transaksi ini memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi, akibatnya adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Berikut ini dijelaskan terkait audit kas pada UMKM Juno Fried Chicken atau JFC. Laporan keuangan JFC untuk tahun 2022, pemeriksaannya pada rekening kas dilakukan
pada tanggal 21 Januari 2023. Semua data terkait kas telah dikeluarkan yang ada pada neraca sebesar 30 juta. Data kas yang ada di kasir sebagai berikut. Yang pertama ada uang kertas. Sejumlah 100.000 ada 20 lembar, 50.000 ada 34 lembar, 20.000 ada 30 lembar, 10.000 ada 40 lembar, 5.000 ada 145 lembar, dan 1.000 ada 575 lembar. Untuk uang logam, 1.000 ada 350 keping, 500 ada 300 keping. Cek tanggal 23 Desember 2022 sebesar 5 juta. Cek tanggal 12 September 2022 sebesar 2 juta, cek tanggal 12 Januari 2023 sebesar 1.500.000, dan kas bon tanggal 27 Desember 2022 sebesar 500.000. Kas kecil yang belum dirembus dari kas besar sebagai berikut. Untuk biaya makan tanggal 24 Desember 2022 itu 2 juta, dan biaya transportnya tanggal 30 Desember 2022 itu sebesar 1 juta. Pada penerimaan kas dari hasil transaksi dari 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari itu sebesar 2.500.000. Untuk pengeluaran kas dari hasil transaksi tanggal 1 Januari sampai 20 Januari 2023 itu 14 juta. Cek tanggal 12 September 2022 itu cek kosong. Dan terdapat juga uang palsu 50.000 sebanyak 3 lembar, uang rusak 5.000 sebanyak 4 lembar, dan adanya uang palsu dan uang rusak itu merupakan tanggung jawab kasir. Berikut ini KKP audit kas per 31 Desember 2022. Yang pertama, sisa uang kas menurut buku kas pada 31 Desember 2022 sebesar 30 juta. Dan uang dalam kasnya, uang kertas ada 20 lembar dengan sejumlah 100.000. Jadi 20 lembar dikali 100.000, jadi sebesar 2 juta. 34 lembar dikali sama 50.000, jadi 1.700.000. 30 lembar dikali 20.000 jadi 600.000. 40 lembar dikali 10.000 jadi 400.000. 145 lembar dikali 5.000 jadi 727.000, dan 575 lembar dikali 1.000 dapatlah sebesar 575.000. Jadi jumlah uang kertas yang diperoleh sebesar 6 juta. Untuk uang logamnya 350 keping ada 1.350 keping dikali 1.000 dapat 350.000, dan 300 keping dikali 500 dapatlah 150.000. Jadi jumlah uang logamnya sebesar 500.000. Untuk yang biaya lain-lain ada cek tanggal 23 Desember 2022 sebesar 5 juta. Cek tanggal 12 September 2022 sebesar 2 juta, cek tanggal 12 Januari 2023 sebesar 1.500.000, dan kas bon tanggal 27 Desember 2022 sebesar 500.000. Kas kecil yang belum dirembus dari kas besar itu ada biaya makan tanggal 24 Desember 2 juta, dan biaya transport itu 1 juta, sehingga jumlah biaya lain-lainnya ada 12 juta. Hasil dari perhitungan kas dari jumlah uang kertas 6 juta ditambah jumlah uang logam 500.000 dan jumlah lain-lainnya 12 juta, sehingga hasil perhitungan kas diperoleh sebesar 18.500.000. Untuk penerimaan kas 1 sampai 20 Januari 2023 itu 2.500.000, dan pengeluarannya tanggal 1 sampai 20 Januari 2023 itu 14 juta. Jadi diperolehlah kas 31 Desember 2022 sebesar 18.500.000 dikurang 2.500.000 ditambah 14 juta dapatlah 30 juta, dimana 30 juta ini cocok dengan nilai neraca yang ada pada buku kas tanggal 31 Desember 2022. Untuk AJE pemeriksaan kas, yang pertama itu ditemukannya cek kosong, yaitu cek pada tanggal 12 September 2022 sebesar 2 juta. Untuk jurnalnya piutang di debit 2 juta dan kas di kredit 2 juta. Untuk jurnal kedua ada ditemukannya uang palsu 50.000 sebanyak 3 lembar dan uang yang rusak 5.000 sebanyak 4 lembar, di mana yang bertanggung jawab adalah kasir. Sehingga untuk jurnalnya piutang kasir di debit 170.000 dan
kasnya dikredit 170.000. Untuk yang jurnal ketiga ditemukannya cek mundur, yaitu cek tanggal 12 Januari 2023. Untuk jurnalnya, piutang dagang didebit 1.500.000, kas dikredit 1.500.000. Selanjutnya, jurnal keempat ditemukannya kas bond tanggal 27 Desember 2022 sebesar 500.000. Jadi piutang karyawan didebit 500.000 dan kas dikredit 500.000. Untuk jurnal yang kelima ditemukan kas kecil yang mana belum dirembus dari kas besar, yaitu untuk biaya makannya tanggal 24 Desember sebesar 2 juta dan biaya transportnya sebesar 1 juta. Jadi biaya di tahun 2022-nya didebit 3 juta dan kasnya dikredit 3 juta. Jadi kas per auditnya, kas per 31 Desember 2022 sebesar 30 juta. AJP atau correction untuk cek kosong sebesar 2 juta ditambah sama uang palsu sebesar 150.000, uang rusak 20.000, cek mundur 1.500.000, kas bond 500.000, uang muka 1.500.000 dan biaya untuk tahun 2022 sebesar 3 juta. Jadi jumlah koreksi atau temuannya sebesar 8.670.000. Jadi untuk kas per audit 31 Desember 2022 30 juta dikurang 8.670.000. Jadi sebesar 21.330.000. Di sini kami menarik kesimpulan yaitu yang pertama, UMKM GFC ini perlu menetapkan target penjualan agar bisa mendapatkan laba yang diinginkan. Yang kedua, perlu mencatat di dalam laporan keuangan di setiap terjadi transaksi agar mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, penetapan harga jual produk pakan tidak konsisten karena harus mengikuti harga beli bahan baku dan bahan pendukung yang berbeda-beda dari pemasok. Yang keempat, pemilihan tempat yang kurang strategis dan masih sedikit sulit untuk dijangkau. Dan yang kelima, penetapan tempat yang masih sempit dan fasilitas belum lengkap sehingga banyak konsumen yang tidak mengetahui lokasi usaha ini. Sekian presentasi yang telah kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.